Aku sama dia ternyata demen foto-foto gitu. Kita demen jadi modelnya. Ya emang konsepnya aja sih, konsep-konsep yang sekarang lagi tren aja, jadi ya kebetulan. Oke, tapi suka bikin video bareng nggak berdua biasanya kalau Dia pas? punya akun TikTok sih. Paling kadang-kadang Bunda sini bikin TikTok nggak ngerti, jadi kadang-kadang ya udah ikut-ikutan, nggak jelas. Saya juga nggak tahu ngapain, paling saya cuma ngerecokin doang gitu buat lucu-lucu. Tadi sama Amanda ya, dan ini banyak netizen yang bilang nih kakak beradik yang kece. Mungkin tanggapan kamu gimana nih? Yang kece ya? Yang kece, oke. Emang kece banget atau Nah, gimana? setelah running nih banyak yang komen nih. Ya mungkin memang kalau di sinetron ini kita berdua itu kalau dari stylenya memang sangat modern ya. Jadi kalau dibilang kece ya mungkin jadi kece menurut orang-orang. Tapi sebelumnya kamu pernah satu sinetron bareng nggak sih mungkin sama Amanda? Sebelumnya gitu ya? Sebelumnya aku belum pernah Oke. satu project Nah. sama Amanda, belum pernah, dan baru kali ini aku project sama dia. Tapi ada kesulitan nggak sih buat adu acting sama Amanda? Kesulitan sih nggak ada, karena emang gimana ya, pertama kali ketemu sama Amanda juga bener-bener asik anaknya dan bercanda mulu, jadi kayak bener-bener pas acting kita berdua itu udah dapet chemistry-nya sih. Oke. Ini kan udah running ya, dan sambutan dari penonton juga oke. Nah, kamu sendiri ngeliatnya gimana nih? Dalam artian sambutan dari penonton sendiri dengan hadirnya sinetron ini? Alhamdulillah setelah tayang perdana kemarin, Iya. dari penonton dan teman-teman yang udah nonton, alhamdulillah responnya sangat bagus, dan teruntuk Elsa juga. Elsa alhamdulillah dibenci orang-orang, dibenci untuk karakternya, dan aku ngerasa oke, ini pengalaman baru aku untuk berperan sebagai karakter yang seperti sekarang ini, dan responnya ternyata wow, luar biasa ya, ternyata jadi orang yang jahat dan dibenci tuh ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Tapi buat antagonis emang kamu udah cukup sering ya atau seperti apa sih berperan antagonis ya? Ini jujur baru pertama kali Oke. untuk dapat karakter jahat, karena sebelumnya nangis semua. Dan ini pengalaman yang sangat berharga sih, karena aku belum pernah kan untuk yang benar-benar jahat banget. Gak jahat sih, cuma jahatnya juga karena keadaan sih sebenarnya. Tapi penonton udah nganggapnya ya udah jahat aja gitu. Ya fun-fun aja sih sebenarnya untuk ngejalanin karakter itu. Berarti ini tantangan ya buat pertama kali ya jadi antagonis ya? Iya, sangat tertantang, dan aku pun mau ngambil ini karena aku ngerasa ya aku belum pernah meranin karakter seperti ini, ya udah kenapa nggak dicoba, jadi pengalaman akhirnya. Tapi dengan lawan main yang lain buat dapetin chemistry-nya gak susah nggak? Karena kan ada Om Surya juga ya. Nah mungkin gimana ini? Bener-bener kalau dibilang syuting di sini itu bener-bener rasanya tuh seneng banget ya, karena bisa syuting sama salah satu pemain senior ya? yang bener-bener aku idolain, Pak Surya. Rasanya kalau dibilang susah sih enggak, karena ya sama kayak aku pertama kali ketemu sama Amanda, udah bener-bener kayak fun aja, terus seperti kekeluargaan juga, dan semuanya alhamdulillah mudah-mudah aja dan lancar-lancar aja sih. Oke, Manda, kamu kakak beradik yang keren di sinetron ini. Kamu sama Glenka dinilainya penonton kakak adik yang kece. Mungkin gimana menanggapinya? Ya, kalau misalkan secara sinetron ya pasti ya banyak yang kesel lah, kesel dengan perilaku Elsa dan kesel sama perilaku Andin sebenarnya. Tapi kalau misalkan secara aslinya aku sama Glenka tuh deket, terus kadang-kadang kalau misalkan aku syuting, terus di Glenka kan kita biasanya ada dua, kadang-kadang aku di sini, kadang-kadang aku di sini, jadi dia nyariin mau di mana gitu, dia nyariin, terus ya kita makan bareng segala macam, aku beli kan selalu lebih, terus udah kita makan bareng, limutan apa kayak pokoknya ngumpul sih, berasa banget kumpulnya kakak adik, walaupun dia sebenarnya yang lebih umurnya jauh lebih di atas aku. Tapi ada kesulitan ketika berakting gitu? Untuk sejauh ini sih enggak ya,
karena kita baru syuting, sekarang udah menjalani 10 episode kita syuting, dan sama sekali belum ada merasa bebannya, karena semuanya di sini tuh sama-sama nggak mau untuk menjadi yang kayak, kan ada dimana kalau kita acting itu harus seimbangin, jangan yang berasa gue bisa acting, gue harus menjadi kayak dominan yang gitu. terbaik gitu loh, kan nggak boleh yang seperti itu. Tapi kan untungnya di sini semua itu sangat-sangat menyimbangi sih. Aku actingnya lagi kayak gini, yang ini tektokannya kayak gini, jadi enak ngalir aja gitu. Oke. Banyak yang suka sama fashion kamu berdua nih. Kakak adiknya kayak kelop banget gitu. Walaupun mungkin satu jahat lah, anggaplah gitu ya. Mungkin gimana ngerti? Secara film kah? Atau... Iya, secara sinetron. Dan terutama di fashion kamu tuh banyak yang suka gitu. Oh ya? Kakak adik. Fashion saya kemarin baju tahanan, mohon maaf, satu episode. Tapi ya makanya sekarang ini itu juga lagi mau aku rubah fashionnya lagi. Jadi sebagian besar baju-bajunya itu baju-baju yang aku beli sendiri gitu. Jadi nggak pakai kostum, paling kostumnya cuma nyocokin baju ini buat scene ini buat scene ini gitu doang gitu. Karena kan aku mau yang enak di badan, pas di badan gitu segala macam. Tapi kalau pas break suka ngobrol nggak sih? Ngobrol? Rumpi mulu malah. Nah, apa aja biasanya yang dirumpiin nih? Ya dirumpiin misalkan kayak secara skenario nih kita adegannya kayak gini. Kemarin nonton tayangan tuh kayak gini, dia bicara hal yang kayak gitu aja sih soal kerjaan. Tapi soal baju ngomongin ya fashion nggak mungkin atau gadget atau apa gitu suka nggak? Di luar dari kerjaan ya? Fashion sendiri. Kalau fashion sendiri sih kayak simple aja sih, apapun yang terlihat nice, bagus dan nyaman, apa aja itu yang dipakai. Oke, di luar dari sinetron ternyata netizen membandingkan kamu juga di Instagram gitu ya. Jadi foto-foto kamu tuh banyak yang disandingkan berdua gitu. Katanya emang bener-bener kece di luar dari sinetron juga. Kamu sendiri gimana lihatnya ini? Foto-foto saya kebanyakan seksi ya. Nah, itu dia gimana? Ya, Kakak adik yang keren kan. Iya, namanya juga perempuan, kita public figure. Aku sama dia ternyata demen foto-foto. Kita demen jadi modelnya. Ya emang konsepnya aja sih, konsep-konsep yang sekarang lagi tren aja, jadi ya kebetulan. Oke, tapi suka bikin video bareng nggak berdua? Biasanya kalau Dia pas punya akun TikTok sih. Paling kadang-kadang benda sini bikin TikTok nggak ngerti, jadi kadang-kadang ya udah ikut-ikutan, nggak jelas. Saya juga nggak tahu ngapain. Paling saya cuma ngerecokin doang gitu buat lucu-lucuan. Oke, ini kan sinetron udah running ya beberapa hari dan dapat sambutan yang bagus dari pemirsa. Kamu sendiri gimana ngeliatnya? Sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah dan puji Tuhan banget sih, karena ekspektasi kita dari televisi yang punya harapan yang besar untuk di sinetron ini akhirnya ya kesampaian. Dan dengan secara totalitas dari semua pemain, secara mereka berlakonnya juga bagus banget, sangat diapresiasi dengan sangat tinggi. Jadi kita dengan susah-susah payah syuting di kondisi yang seperti ini pasti kan beban gitu loh, meninggalkan keluarga yang ada di rumah dan lain-lain. Tapi mendapat sambutan yang sangat bagus ya, aku juga senang sih. Dan jujur kemarin pas episode 1, padahal udah tahu jalan cerita kayak gimana, dan satu episode itu kan aku semua isinya, tapi masih aja nangis. Kita nangis, kita nonton nangis, dan semuanya sih kebanyakan nangis semua. Dan ketika satu episode itu kelar dan banyak yang applause, dan udah berarti merasa terbayar. Dan hasil kerja keras yang selama ini kita syutingin lagi pas masa pandemik terbayar, dan semoga bertahan di situ terus, dan semoga menjadi yang terbaik aja gitu di penonton. Ini secara nggak langsung kayak jadi icon di sinetron ini, kamu kakak adik, cuman yang satu trap gitu, yang satu gini. Gimana ngeliatnya mungkin? Ya pasti kan itu kan semuanya kan karena dibikin konsep dari sutradara, dibikin konsep berunding lah dari sutradara, produser, dan chip-chip yang ada di lapangan. Ya mereka mau ngasih yang benar-benar terbaik, benar-benar beda, benar-benar semua orang itu stay untuk nonton gitu. Ada cerita-cerita yang moral-moral yang bisa diambil, ada cerita yang berasa yang ingin gue pengen nonton terus nih gitu. Bukan, jadi nggak perlu harus ada yang kayak gimmick-gimmick settingan nggak jelas. Kita syuting dengan secara totalitas apa yang kita kasih, apa yang kita punya, prestasi apa yang bisa kita kasih. Tapi sebelumnya sama Glenka pernah satu sinetron bareng nggak sih? Sebelum-sebelumnya? Oh, ini baru pertama, oke. Tapi aku pernah ketemu dia lagi syuting FTV. Aku lagi syuting sinetron, ya aku coba, oh yaudah gitu. Pasti kan dunia entertain pasti kan sempit, pasti akan ketemu terus. Oke, terakhir dong harapannya mungkin buat sinetron ini? Semoga banyak yang suka, semoga banyak yang nonton, semoga terus didoain menjadi sinetron yang kalian pada suka. Dan itu aja sih, gak perlu harus jadi yang pertama, tapi melekat di hati. Promo dong boleh?
Jangan lupa untuk saksikan sinetron Ikatan Cinta setiap hari di RCTI jam 19.30. Oke.